Kemarin kita sampai di sini ya, common collector atau pengikut emitter satu tingkat ya. Dengan kita menghitung berapa penguatannya, kemudian berapa impedansi outputnya. Ini yang penting untuk common collector ya. Karena jika impedansi inputnya juga besar, maka kita akan rugi menggunakan common collector. Nah, ini bisa kita lihat hasilnya nanti. Jika bebannya besar ya, dayanya akan turun. Kita lihat simulasinya ya. Bentar, saya simulasi bisa kita ubah dengan cepat ya. Kalau perhitungan kan agak repot. Kecuali simulasi Excel-nya ya. Nah, ini kalau dia bebannya kecil ya, beban kecil, sehingga nanti daya outputnya itu berbanding daya inputnya akan jauh lebih besar. Ya, ya. 105, 145 mikrowatt menjadi 2,3 miliwatt atau 2431 mikro ya. Jadi kalau di ini hampir 20 kali gitu ya. Tapi kalau bebannya juga besar, nah, kita ambil umpamanya 1 kilo. Nah, ini kalau di beban kilo itu lebih cocok dia adalah common emitter ya. Lihat dayanya akan turun ya, drop ya. Hanya 2 kali lipat kurang ya. Nah, makin besar dia, nanti dia juga akan turun sampai 10 kilo. Untuk beban-beban tanam besar ya, lihat hasilnya. Daya outputnya lebih turun, lebih rendah dari input. Artinya apa nih? Bukan penguat lagi. Makanya dia adalah untuk beban-beban besar, kita gunakan common emitter gitu ya. Nah, yang kemarin. Jadi kalau dia bebannya kecil, malah dia dayanya akan turun. Nanti kita lihat perbandingan sedikit ya. Kita ambil satu tingkat aja ya contohnya ya. Sehingga pada saat kita naikkan, turunkan bebannya karena emang untuk pamannya nanti untuk beban kecil ya, maka dia akan malah dayanya itu akan turun gitu ya. Nah, kita lihat ini input yang di atas, output yang di bawah gitu ya. Ini beban yang besar 10 kilo. Dia dari piko ini menjadi mikro. Habis piko kan nano dulu, nah, berarti 0,7 nano ya. 0,7 nano menjadi 1044 nano. Kan lebih 1000 kalinya ya. Dayanya ya, karena arus dan tegangannya lebih tinggi. Ini arus bagian atas tadi kita. Kalau kita turunkan, dia juga malah turun. Beda dengan kebalikannya dengan common collector atau pengikut emitter. Nah, ini kalau diturunkan, kalau kolektor dia makin besar outputnya ya, makin turun dia. Ini sama, output nggak berubah, yang berubah output tadi dia 1 mili, ini tinggal nano. Jadi 0,7 menjadi 900, 0,7 nano ya, menjadi 900 nano, 900 turun dia. Turun lagi kita umpamanya tadi 100 ohm, dia akan makin turun. Ya, 155 nano. Walaupun ini masih besar ya, masih besar dibandingkan input ini, inputnya hanya 0,1. Tetapi di tadi mili ya, menjadi nano itu kan sangat 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 jauh. 150 lagi ya, sangat jauh ya itu ya. Nah, makanya common kolektor tadi atau pengikut emitter digunakan untuk beban-beban yang kecil. Karena kalau kita gunakan common emitter untuk beban kecil, maka dia nanti dayanya akan turun. Ya, jadi sebagai penguatnya dia akan rugi kita. Nah, seperti itu. Itu yang
Sampai di sini kemarin itunya ya. Kita ambil membuktikan bahwa impedansi outputnya itu kecil sehingga nanti dia akan daya yang dihasilkan oleh penguat ini akan disalurkan sebagian besarnya ke beban. Semakin kecil dia nanti dia akan semakin besar lah ini karena impedansi inputnya itu dalam ohm gitu ya, ohm yang kemarin. Kami turun lagi umpamanya 50, 10 lah sudah agak ekstrim ya. Lebih besar ini ya, lebih besar untuk dayanya karena semakin dayanya makin terserap maksimal gitu ya karena impedansi outputnya kecil, saya kembalikan 100 ya. Habis itu emang puluhan nanti dia 10-20 ohm. Nah, sama seperti rangkaian common emitter, common collector atau pengikut emitter juga nanti ada jika daya ini ya daya yang dihasilkan ya walaupun ini baru preamp ya pra penguat ini kan masih dalam mili ya ininya ya wattnya miliwatt ya tapi masih lebih besar dibandingkan dengan apa karena inputnya besar ya penguatannya kecil ya inputnya nih dalam volt ini walaupun ini 1 volt ini dia belum bukan nilai yang bagus ya karena nih outputnya akan sedikit cacat ya. Nah ini outputnya kan tadi di 0,6 0,7 nanti kalau ada dia tapi kan jauh lebih besar berarti 600 mili gitu ya jauh lebih besar daripada common collector di mana dia hanya dalam 100-200 mili maksimal karena penguatannya sangat besar dayanya ya. Nah, maka daya yang ini bisa kita gandeng juga, tetapi dia berbeda dengan common collector penggandengannya ya. Makanya nanti ada dia transistor common emitter itu yang langsung gandeng transistor sudah gandeng. Berbeda dengan common emitter, kita kembali ke atas, dia adalah dua rangkaian yang bisa kita gandeng langsung. Nah, kita lihat ke atas ya dikit. Nah ini ya, dua gandeng langsung karena dia input tingkat kedua itu berasal dari output tingkat pertama dari emiternya, kolektornya, kolektor yang masuk ke basis. Nah, berbeda dengan common kolektor atau pengikut emitter, dia adalah transistornya langsung nanti dari emiternya langsung ke basis. Karena dia tidak ada kolektor ya, kolektornya kan harus kolektornya tanpa kolektornya nggak ada. Sehingga nanti dia langsung jadi dia ini makanya disebut nah kalau kaskadenya common collector atau pengikut emitter disebut dengan hubungan Darlington. Jadi emitter tingkat pertama langsung ke basis tanpa lewat rangkaian lain. Berbeda dengan tadi dari common emitter. Jadi dia lewat rangkaian dulu baru masuk output tingkat pertama langsung masuk. Ini emitternya yang masuk, outputnya kan di kolektor ya. Outputnya di emitter kan. Kalau common collector, emitter di kolektor kan, ini di emitter. Jadi outputnya langsung ke sehingga nanti arus tingkat duanya lebih besar. Ya, sama dengan common apa namanya common emitter, penguatan totalnya adalah perkalian penguatan tingkat pertama dikali dengan penguatan tingkat kedua. Ya, perkalian juga. Tetapi ingat, common collector atau penguatan emitter tegangan outputnya sedikit di bawah tegangan input sehingga penguatan totalnya ini juga di bawah 1. Nah yang besarnya apa nanti arusnya yang besar pada emitter langsung gini ya kalau di walaupun emitternya sedikit lebih besar daripada kolektor ya kalau di common emitter kan kolektornya bisa masuk ke basis ini kan langsung emitternya jadi lebih besar arusnya penguatan tegangannya ya tetap lebih kecil daripada output dibandingkan dengan input. Karena 0,99 dikali 0,9 tetap aja dia tidak akan lebih dari 1. Kalian jika lebih rendah dari itu kan hasilnya pasti dia lebih kecil daripada 1. Nah harusnya membuat penguatan arus lebih besar.
kan mempunyai impedance input yang tinggi dan tidak dapat menghasilkan arus output yang sangat besar. Outputnya di emitter ya. Hubungan Darlington-nya ada 3 bentuk. Pertama ini pasang Darlington, ini transistor yang kita buat rangkai. Jenisnya sama ya, jenisnya sama. Supaya apa titik kerjanya sama. Jenisnya sama. Kemudian dia juga ada yang namanya transistor Darlington. Ini sudah langsung satu paket. Jadi isinya itu adalah 2 buah transistor yang dihubungkan secara Darlington. Jadi ini adalah satu paket. Kalau ini dua transistor yang dihubungkan seperti common emitter transistor. Cuma common emitter kan dia lewat rangkaian dulu, ini langsung emitternya langsung ke basis. Ini dia. Ini juga 3 ya, transistor Darlington nanti. Kemudian ada, nah ini untuk push pull nanti. Komplemennya, Darlington komplemen. Jadi transistornya ada 2 yang berbeda. Yang satu NPN, yang keduanya, yang ke-1-nya PNP. Jadi ingat, di dasar elektronika untuk PNP itu, dia berlawanan tegangannya dengan tegangan NPN. Sehingga dia bisa tegangan negatif atau nanti kita balik gitu ya. Jadi dia kalau tegangan basisnya seperti rangkaian ini, di basisnya harus negatif atau nanti tegang emiternya 0 ground ya. Nah kalau kita mau basisnya positif nanti berarti dia kolektornya yang kita kasih tegangan, ya kan? Kalau yang ini kan kolektornya di sini, ini emitter. Kalau yang ini kolektor di atas, ini emitter dari bawah. Push pull ya. Nah ini dia komplement 2 transistor NPN dan PNP yang karakteristiknya sama. Satu NPN, satu PNP. Ini push pull nanti dia. Nah, penguatan totalnya sangat besar. Betanya ya, betanya beta 1 dikali beta 2. Sehingga nanti impedance inputnya besar kan? Karena beta kali sama dengan common emitter. Jadi di sini sama kita dalam common emitter nanti untuk menghitungnya juga menggunakan 2 analisis. Satu analisis DC untuk mencari arus IE, arus emitter DC. Kemudian tujuannya untuk mencari tekanan emitter dalam transistor RE aksen ya. Sini nanti 2 RE aksennya. Cuman untuk menghitung arus IE-nya cuma 1 di sininya ya, arus emitter ke sini dia. Ya, 1. Cuman nanti untuk RE aksennya dia nanti berbeda. Sama dengan common emitter, tapi arusnya 1 di sini ya. Nanti ada 2 perhitungan. Ada CJC-nya untuk arus emitter tingkat 2 yang di sini. Maka tegangan Thevenin dikurangi 2 tegangan VBE. Nah, kalau di common emitter kan Thevenin dikurangi, ini Thevenin sini tegangan basis ya. R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali tegangan VBB ya. Sini VCC dia ya. Kita tolak. Nah, sehingga sini dia kenapa dia 2 VBE? Karena ada 2 transistor sini. Yaitu tegangannya di sini VBE 1, VBE 2 sehingga dia mendekati tegangan di sini Thevenin itu ada VBB ya. Dikurangi 2 VBE untuk arus emitter tingkat 2. Sedangkan arus emitter tingkat pertamanya adalah arus emitter tingkat keduanya dibagi dengan beta 1. Nah, berbeda dia dengan common emitter ya. Kalau common emitter dia ini VBB dikurang VBE bagi RE tingkat 1. VBE tingkat 1. Di sini juga untuk arus emitter tingkat 1-nya juga sama. VBB dikurang VBE dibagi dengan RE tingkat 1, ini RE tingkat 2. Sini dia berbeda untuk hitungannya. Karena dia langsung ya, tidak ada rangkaian lain. Sehingga arus emitter tingkat 2 adalah tegangan VBB, di sini Thevenin itu ya, dikurangi 2 VBE karena ada 2 transistor. Dibagi dengan RE-nya. Sedangkan untuk arus emitter tingkat pertamanya yang di sini, dia adalah arus emitter kedua dibagi dengan beta. Itu perbedaannya ya, antara kalau di common emitter dua-duanya sama. Ya, cuman VBE ya, tidak 2. Karena masing-masing satu tingkatnya hanya 1 transistor. 1 dioda emitter sebenarnya ya, dioda emitter. Ini 2 dioda emitternya, 1 transistor pertama, 1 transistor kedua. Ini 0,7, ini 0,7 untuk perhitungannya ya. Walaupun kenyataannya dia di antara 0,6
5 sampai ya 0,6 sampai 0,7 ya. Dia sedikit di atas 0,5 tapi di bawah 0,7 sebenarnya. Nah, ini dia arus emiternya. Sehingga nanti untuk analisis AC-nya ini sama, hanya satu dia RE-nya. Berbeda dia dengan common emitter masing-masing punya RE1 tingkat 1 dan RE tingkat 2 karena RE tingkat RC kalau di ini ya di common emitter RC tingkat satunya dia adalah RC paralel dengan Z instead, sedangkan tingkat 2-nya RC-nya adalah RC paralel dengan RL. Kalau ini semuanya RE hanya dengan RL, tidak ada dengan Z instead. Ya. Nah, itu perbedaannya lagi. Jadi kalau di tingkat apa di common emitter kaskade ini RC-nya ada 2 yang berbeda besarnya sehingga nanti penguatan satu tingkat dengan satu tingkat akan berbeda karena beban berbeda. RC dengan beban, satu lagi RC dengan Z instead tingkat 2. Z inverse tingkat 2-nya ya, dan tingkat sini ya sama dengan ini ya. Beta RE ini tambah RE 2 aksen. Kenapa? Ini berbeda kalau RE ya. RE aksennya akan berbeda ya. Kenapa? I1 dengan IE1 dengan IE2-nya berbeda. IE2 dengan beta kan ini Tafanen DBE ini sama dengan common emitter. Ininya berbeda. Hingga nanti dia juga akan berbeda untuk Z inverse tingkat 2-nya. Z inverse tingkat 2 beta 2 karena dia hanya transistor dia saja ya, transistor untuk dia. Dikali dengan RE tadi adalah RE kecil ya, tahanan RE emitter AC adalah RE paralel dengan RL. Ditambah dengan RE2 aksen. Di mana RE2 aksennya ini sama dengan 25 kemarin lagi ya. Dibagi dengan tahanan emitter tingkat 2-nya. Kalau tingkat 2-nya berarti dia ini 25 mili sampai 50 mili dibagi dengan ini. Sedangkan tingkat satunya 25 mili bagi dengan hasil ini. Ini akan lebih kecil ya pembaginya. Sehingga tahanan RE-nya akan lebih besar. RE aksen tingkat 1 lebih besar dari RE aksen tingkat 2. Kenapa? Arus emitter tingkat 1 lebih kecil dari arus emitter tingkat 2. Kenapa arus emitter tingkat 2 tinggi? Karena dia 2 ini yang ada di sini. Output, input menjadi output di sini. Nanti kita hitung. Ya. Ini kalau diabaikan ya. Tapi jangan kita abaikan dalam perhitungan kita. Impedensi input tingkatnya sama dengan common emitter. Hanya bedanya di Z inverse saja ya. Z inverse tingkat 1 dengan Z inverse tingkat 2-nya berbeda. Z inverse tingkat 2-nya karena betanya 2 ya. Dia tingkat satunya karena dia dibebani oleh beta 2, muatannya arus pertama langsung masuk arus 2 sini kan. Sehingga dia jadi inverse tingkat 2-nya beta 1 tingkat satunya ya, tingkat 2 kan ini tadi. Beta RE tambah RE aksen tingkat 2. Dan dia beta 1 dikali beta 2. Sangat besar deh nanti ya. RE ini sama juga dengan apa namanya impedansi kalau di ini kan satu-satu ya, beta 1 dan beta. Tingkatnya masing-masing betanya. Kalau di sini dia gabung. T1 kali beta 2 RE ini sama ya, tingkat 1 tingkat 2. RE aksennya yang berbeda. RE aksen tingkat 1 dan tingkat 2 berbeda. Ya, di sini nggak saya buat ininya ya, IE-nya ya. Nah, nanti sini jadi contoh nanti. RE aksennya ya, RE aksen muncul di sini. Di sini RE aksennya harusnya dulu. RE aksennya adalah RE aksen tingkat 2 adalah 25 sampai 50 mili volt dibagi dengan arus emitter tingkat 2. Tingkat satunya ini dibagi. Nanti di soal kita bahas ininya. Nah, kalau diabaikan ya tadi. Tapi nanti dalam perhitungan jangan kita abaikan. Impedansi input tingkatnya sama ya. R1 dengan common emitter paralel R2 paralel dengan Z inverse. Karena Z inverse ini sangat besar ya. Tingkat 2. Ya. B1 kali B2. Maka pendekatan impedansi inputnya bisa menggunakan R1 paralel R2. Nanti kita hitung dua-duanya ini akan sangat mendekati.
Kemudian ya ini dia impedansi output. Kalau satu tingkat kan ini ya kemarin RE paralel dengan RE aksen, ya, di mana RE aksen itu ditambah dengan tahanan generator atau tahanan SAN ya, tahanan R1, R2 bagi dengan beta 1. Nah, untuk jika dia dua tingkat langsung ke sini ya, karena tidak bisa satu tingkat paralel dengan nggak bisa, perhitungannya berbeda ya. Nah, ini kan, ini sama nih dengan bagian dari satu tingkat, tapi RE-nya belum masuk. Ya. RE paralel dengan RE aksen tingkat 2 ditambah. Nah, ini dia RE aksen tingkat 1 ditambah RG paralel R2 paralel R1 bagi beta 1, hasilnya dibagi lagi beta 2. Makin kecil dia kan. Ini beta 1 ditambah, kemudian dibagi dengan beta 2. Baru jumlah dengan RE aksen tingkat 2. Di mana RE aksen tingkat 2, tadi dia, kita lihat nanti. RE aksen tingkat 2, ya, IE-nya lebih kecil daripada, lebih besar daripada IE tingkat 1. Sedangkan RE aksen tingkat 1, dia akan IE-nya lebih kecil, berarti ini lebih besar nih. Ini lebih kecil. Nah, ini kita coba itu. Penguatan tegangannya adalah kalau di di satu tingkat ada RE dibagi RE tambah RE aksen 1. Dan ini dia RE ditambah dibagi RE tambah RE aksen tingkat 2. Hanya RE aksen tingkat 2-nya yang di sini. Ya, yang seri dengan ini RE. Mungkin output kan, bukan output. Ya, di bagian inputnya. Bagian outputnya I2 dengan RE. Itu coret. Tinggal. Nah, kita ambil contohnya. Di betanya kecil. Beta isi 100. Kemudian berapa penguatan tegangan, tegangan input dan impedansi input gitu ya. Nah, semuanya dihitung nih. Untuk jika beta DC-nya 100. Berarti di sini 100, 100 berarti dia totalnya adalah 10.000. Jadi kalau Darlington itu memang besar penguatannya. 10.000 sampai 40.000 ya. Kita hitung dulu untuk jawab analisis DC-nya untuk mencari arus emitter tingkat 1 dan arus emitter tingkat 2. Untuk mendapat tingkat 1 kita cari dari tingkat 2 dulu kan. Di mana arus emitter tingkat 2 adalah kita cari dulu VBB Thevenin atau VBB tingkat 1 ya. VBB tingkat 2 tidak bisa dihitung ya sini karena tidak ada rangkaiannya. Langsung dia R2 dibagi R1 tambah R2 ini karena dia 100 kilo di sini, maka dapatnya hanya separuh ya, 5 volt dari PCC. PCC 10 volt ya. 100 kilo dibagi 100 kilo tambah 100 kilo dikali tegangan VPB. Ini harus Theveninnya ya, masuk ke sini nih. Kan 10 volt atau 5 volt. Dari mana arus emitter tingkat 2 ya, adalah Thevenin atau tegangan basis tadi VPB dikira 2 VBE. Kenapa 2 VBE? 2 jatuh tegangan di tahanan dioda emitter tingkat 1 dan dioda emitter tingkat 2. Sehingga dia tegangan Thevenin AVBB ya dikurang 2 VBE dibagi tahanan RE-nya. Tingkat 1 tingkat 2 RE-nya sama. Beda hanya arus basisnya, tegangan basisnya. 5 volt dikurangi 1,4 bukan 0,7 lagi ya. Bagi 360 ohm. Kapannya 10 miliampere. Ini emitternya sudah bagus ini ya. Ohm ya. Bang bebannya ini masih besar nih, 1 kilo. Nanti kita 1 kilo berapa dia, kita turunkan berapa nanti ya. Dari simulasi aja kita ubah. Itu semuanya berubah itu ya. Berubahnya di sini ya. Ini berubah, RE berubah kan? Nah, RE berubah, berarti ini akan berubah KV-nya. Ini akan, oh ini enggak, ya AV saja ya, AV saja yang berubah. Oh Z invest berubah, Z instead berubah karena dia ada RE di sini. Nah, ya kan? Jadi RE berubah semuanya akan berubah. Ada beberapa yang berubah ya. Sehingga dapat arus emitter tingkat 2-nya tegangan Thevenin dikurang 2 VB atau tegangan VBB ya. VBB, di mana VBB itu R2 dibagi R1 tambah R2 kali VCC. Dapatnya separuh karena R1 R2-nya sama ya. 100 kilo sama 100 kilo berarti dia separuh. Cuman arusnya akan kecil nih ya, 100 kilo.
Kemudian dibagi dengan tahanan RE-nya, dapatnya 10 mili ampere. Di mana impedans arus emitter tingkat 2-nya adalah arus emitter tingkat 2 dibagi dengan beta tingkat 1. 2 beta tingkat 1. Sehingga dia 10 mili ampere dibagi 100 dapat 0,1 mili, ini 10 mili. Artinya apa? Tahanan emitter AC tingkat 2 lebih kecil daripada emitter tingkat 1 karena ini dibagi 10, ya kan? Ini dibagi 0,1. Nah, tekanan AC ya. Jadi tahanan AC dioda emitter kedua tingkat 2 ya, tingkat kedua nih ya. Itu kedua juga boleh tingkat 2. Jadi dia kan 10 mili tadi kan, 10 mili ampere, jadi 25 milivolt dibagi dengan 10 mili ampere dapat 2,5 ohm. Sedangkan tahanan dia AC dioda emitter tingkat pertama adalah dia 10 mili ini 0,1, makanya dia 25 milivolt dibagi 0,1 menjadi 250. Jauh sekali ya. Kalau di common emitter ininya sama, 27 atau 25 dua-duanya. Ya kan? Kalau di sini dia berbeda karena berbedanya arus emitter tingkat 1 dan tingkat 2. Emitter tingkat 1 lebih besar daripada emitter tingkat 2. Akibatnya tahanan. Tahanan nanti dia tegangan dibagi arus kan, semakin besar arusnya akan semakin kecil lah tahanannya. Itu yang sama ya, itu yang sama. Ini 25 sama 25, ini dibagi 10 mili dapatnya 2,5, ini dibagi 0,1 dapatnya 250 ohm. Nah, kemudian impedans basis, jadi jangan kita abaikan ya, kita masukin aja ya. Walaupun dia kecil, 2,5 ohm, nanti ada yang 250 ya. Tahanan emitter AC dulu. Nah, ya, RE. Adalah RE paralel dengan RL. 360 paralel dengan 1 kilo ya tadi ya. 360 paralel dengan 1 kilo. Nah, jadi 360 dikali 1 kilo kan. Jadi 360 kilo ohm padat dibagi dengan 1360 kilo ohm yang habis. Ininya menjadi kilo ya. Ini kilo, ini dibagi sama kilo. Dapatnya 264 ohm. Pasti di bawah 360 ya. Kalau paralel ingat lagi, dia pasti di bawah yang lebih kecil. Kalau sama, berarti dia separuhnya. Sehingga Z inverse tingkat 2-nya, beta 2, RE ditambah dengan RE AC. RE-nya dapat, RE AC ini tadi ini, tingkat 2, 2,5 ohm, RE-nya 264, betanya 100. 100 dikali 264, ini RE, ditambah dengan RE aksen. Ya kalau ini diabaikan, dia kecil ya. Boleh dia, makanya ada yang diabaikan. Kalau diabaikan dia juga dapatnya 26,4 ya, 26,4. Cuma 100 dikali ini kan dapatnya 2,5, 250 ohm ya, lumayan. 26,65 kalau semua yang kita masukin. Kalau enggak hanya 26,4 kilo, enggak jauh beda. Ini impedans basis tingkat 2. Impedans basis tingkat pertama, nah, ininya lebih besar lagi. Beta 1 dikali beta 2, nah ini perbedaannya dengan common collector dengan common emitter ya. Dikali RE tambah RE AC tingkat 1. Karena RE AC tingkat 1-nya lebih besar lagi kan. Kalau tadi hanya 2,5, ini dia 250. Kemudian betanya juga dikali. Beta 1 kali beta 2. Beta 1 kali beta 2, 100 kali 100, 10.000. RE ACN, RE-nya 264. Ditambah lagi 250-nya bersama kan, 2 kali lipat. Nggak boleh diabaikan kalau ini. Ini-nya bersama kan. Dapatnya 5 mega. Lihat, ini 26 kilo, ini dia 5 mega. Z inverse baru ya. Sehingga Z instead adalah R1 paralel R2 paralel dengan Z inverse tingkat 1 ya. Tingkat 1. Yang beban di sini kan dia. R1 paralel Z inverse tingkat 1. Itulah Z step-nya. Impedansi tingkat. Step. Jadi ini dia 100 kilo tadi kan, 100 jadi 100 menjadi 50 kilo nanti ini kan.
Ini kok 100, salah nih. Bentar, ini salah nih. 100. Bentar ya, saya ini dulu ya, sebentar. Tadi sedikit ada perbaikan tadi. Hasilnya udah benar ya, cuma di perhitungannya ada salah sedikit. Untuk ini tadi ya, tadi dia invest tadi ya. Tingkat keduanya, gimana RE-nya tadi? Perbedaannya di sini ya, RE Asen yang berbeda ya, RE-nya sama karena satu ya, tidak ada dua. Kalau di common emitter ada dua RC kecil ya, tahanan emitter, eh, tahanan kolektor AC. Di tahanan komuter emitter DC-nya AC-nya cuma satu ya, RE dengan beban. Kalau common emitter dua tingkat, tingkat pertama RC, RC dengan Z instead tingkat dua, tingkat RC atau tahanan emit kolektor AC tingkat duanya, RC dengan beban. Nah ini semuanya dengan beban ya. 360 dengan 1 kilo, 264, sehingga Z inverse-nya 264 kami ditambah 2,5 ya, kecil ya, dikali 100, 26,65. Nah, tingkat pertamanya sangat besar, kenapa? Beta 1 dikali beta 2. Kemudian juga RE aksen tingkat satunya juga lebih besar ya. 2,5 ini 250 ya. Tidak bisa kita abaikan itu. 10.000 kali 10.000 ya, dikali dengan 100.000, ini kan 10.000 dikali 264 ditambah 250. Ini 500 lebih ya, dapatnya 5,14 mega. Nah, di sini tadi R1 R2-nya ini yang kita abaikan ya, di bawah kita coba abaikan nanti. 100 kilo dengan 100 kilo paralel dapatnya 50 kilo. 50 kilo paralel dengan 5,4 mega dapatnya 49,52 ohm. Kilo nih ya, bukan kilo ya. Nah, ini salah lagi sebentar. Ini kilo ohm ya. Bentar ya, sebentar lagi. Ini kilo nih ya. Kilo ohm. Kemudian kalau kita abaikan, nah gimana itu ya? Z in base-nya ya, kita ambil Z in base-nya karena terlalu besar kan. Beta dikali beta 1 dikali beta 2 dikali lagi dengan RE ditambah RE absen. Jadi biasa dia nih. Mega dia. Sehingga kalau kita hitung dia dapatnya 49,52 kilo ohm. Kalau kita abaikan, berarti dia hanya 100 kilo dengan 100 kilo dapatnya 50. Ini kan hampir sama gitu ya. 49,52 jadi 50 kilo. Jadi bisa aja kita abaikan ya, dalam perhitungan. Udah 50. Nah, kemudian ini dia impedansi outputnya. Ini yang saya hitung dengan dua cara. Pertama kita lewat Z inverse tingkat satu kan ini ya. Cuma nanti ininya kepakai ini. Yang kepakai ininya saja. Tidak bisa dengan ini, RE-nya. Karena RE pakai bersama. Kalau tingkat duanya kan ini. RE paralel dengan RE asen tingkat dua. Di sini dia. Nah, baru ini yang tingkat pertamanya. Cuman dia kalau tingkat pertama dia paralel dengan RE kan. Nah, ini nanti nggak kita hitung. Kita hitung ininya saja nanti. Ini kan merah-merah ini. Nah, ini dulu RE-nya 360 nanti ditulis sekaligus. RE asen tingkat satunya 250, kalau tingkat duanya nanti adalah 2,5 ya. RE RG ya, RG ini 3,6, R1 R2 100 kilo. 100 kilo paralel 100 kilo dapatnya adalah 50 kilo. Sehingga dia 3,6 paralel dengan 50 kilo. Ini belum bagi 100 ya, ini masih tetap. 3,6 dengan 50 dapatnya 3,36 kilo. Dibagi 100. Nah, sebenarnya sampai di sini dia nih. 3,6 dapatnya ini 3.360 dibagi 100 dapatnya 33,6 ya. Ditambah dengan ini 283,6. Nah, ini dia yang dipakai untuk di bawah nanti. Bukan hasil ini. Kalau ini satu tingkat memang dia. Dapatnya dibagi ini
dibagi 100 ditambah ini paralel dengan 3,6 kan. Dapatnya 185 kalau dia satu tingkat. Ya, kalau dia satu tingkat ya. Tapi tidak bisa ini satu tingkat kita gabung ke sini. Hampir sampai di sini dia. 283 ini. Jangan paralel dengan 360. Jadi bukan ini dia. Nah, ini yang kita ambil sininya. 283-nya ini. Ya. Dibagi lagi dengan B2 100. Ditambah dengan RE aksen 2 2,5. Jadi 283,6 dibagi 100 dapatnya ohm ya nih ohm ya. Ohm karena ini 3.360 dibagi 100 dapatnya 33 ohm ditambah dengan 250 dapatnya 283 ohm, 6, 83,6. Ini ya. Dibagi ini 100 dapatnya 2,836. 2,836 ditambah 2,5 dapatnya 5,34. Ya, pembelatan dua angka. Ya. Sebenarnya 5,336 sebulatkan. Dapatnya paralel dengan 360 dapatnya 5,26. Nah, daripada ngambil ini pamannya kita dari tingkat pertamanya tidak semua, bukan ini yang diambil ya. Bukan ini yang diambil tapi yang diambil adalah ini. Nah, kita itu secara sekaligus saja. Nah, ini dia. Pertama adalah Z out-nya. Kalau tadi kan ini dia. Z out tingkat pertama kan adalah RE paralel dengan RE asen tingkat 1 ditambah RG ditambah R1 tambah R2 dibagi 100. Itu adalah Z. Ini nggak ada dia. Ini nggak ada untuk tingkat. Nah, kalau tingkat 2-nya, berarti ini yang kita ambil tadi kan. Bukan Z out tingkat satunya. Kalau Z out tingkat 1 hasil ini paralel dengan RE. Nah, ini tadi dia kan 3,6. 328 ini ya. Jadi bukan 185 yang dimasukin ke sini. Dibagi 100. Tapi adalah 283. Nah, kalau bingung di sini kita langsung aja. Langsung asli. Tapi memang nggak panjang deh ya. Nah, di sini dia. Z out tingkat 2-nya, RE-nya 360 sama. Kemudian RE asen tingkat 1, 2,5 sama dengan ini. Nah, ini yang kita cari. Bagi dengan beta. RE asen tingkat asen tingkat 2 ya, 2,5. RE asen tingkat 1, 250. RG-nya 3,6. R1, R2-nya 100 kilo ohm. Dibagi 100. 100 dengan 100 kita paralelkan dulu. Nah, ini paralel ya. Nah, ini salah lagi nih. Ya, ini paralel ya. Bentar, lihat aslinya ya. Nah, paralel ya. Nah, ubah dulu ya. Sebentar. Hasilnya udah benar ini. Yang tingkat 2 ya. Yang langsung ya. Ini paralel ya. Sebentar ya. Saya stop dulu sininya. Bisa ubah sedikit. Ini paralel. Simbolnya doang ya. Kita tambah. Aku tambah beda hasilnya ya. Sebentar. Sombong, parah. Ini selesai lagi. Ini daripada kita membingungkan hasil ini ya. Karena bukan hasil ZN impedansi output tingkat pertama yang kita masukin ke sini. Ini hanya sebagian dari ya, sampai sini juga. Nah, 360-nya belum diparalel. Nah, kalau ini kan adalah impedansi output tingkat pertama itu adalah hasil jika di tingkat pertama tidak tingkat keduanya. Padahal dia hanya sampai di sini nih yang dipakai. Nah, langsung kalau langsung dia ini 3,6 paralel dengan 100 kilo paralel dengan 100 kilo. Jadi 100 kilo paralel dengan 100 kilo dapatnya 50 kilo ohm.
3,6 paralel dengan 50 kilo, dapatnya 3,36 kilo dibagi 100 beta 1 ya. Bagi 100. Jadi 3.360 dapatnya 33,6. Setelah dibagi 100 ya. 33,6. Dibagi dengan beta 2. Ini dapatnya 200. Nah, ini udah sama dengan ini tadi nih. 250 tambah 33,6 ya. Dapatnya 283,6 dibagi 100. Dapatnya 2,836. 2,5 ditambah 2,836 dapatnya 5,34. 360 ohm paralel dengan 534 ohm. Dapatnya adalah 5,26 ohm. Jika ini terlalu jauh ya antara paralel ya, dia mendekati yang kecil. Nah, kalau kita buat 534 boleh. Ini ya, kalau dihitung detailnya. Seperti ini tadi. 100 kilo dengan ya 100 kilo tadi kita itu ya 100 kilo paralel dengan 100 kilo paralel dengan 5,14. Dia lebih dekat ke 100 ininya. Ini terlalu jauh ya ini ya. Kan mega nih. Mega 5.140 dengan 100. Udah mendekati ke paralel. Dan juga gitu ya. Mendekati yang ke paralel kecilnya ya. Nah, tegang inputnya berapa? Jadi set step atau tadi yang di atas. Ini set ya, 50 kilo atau 49,52 yang detailnya. 50 untuk yang kita ambil yang cepat aja. 50 atau 49,52 sama. Bagi dengan RY ya. Dapatnya 50 dibagi 50 atau 49,52 dibagi 49,5 di bawah tambah 3,6 kilo kali 1 volt 0,93. Penguatan tegangannya, nah kalau satu tingkat adalah RE dibagi RE tambah RE asen. Sedangkan tingkat 2 RE dibagi RE tambah RE asen tingkat 2. Tepatnya adalah 0,9. Jadi tetap di bawah 1 ya. Sehingga tegang outputnya adalah AV dikali VIN. 0,93 dikali dengan 0,99. Nah, kita lihat simulasinya. Ringtone ya. Jadi arusnya yang sangat besar ini nanti ya, bandingkan input. Tegangan outputnya ya. Tapi sini nih tidak bisa satu nanti ya, nggak sampai 1 volt. Ini 1 volt ya. Kalau 1 volt dia nanti masih ada cacatnya output. Kita lihat dulu. Oh, sebentar. Bukan ada yang buka tadi. Kalau di Zoom agak begini ya, agak susah kita banyak yang ketutup layarnya. Nah ini ya, kita lihat. Inputnya dulu ya, output gelombangnya dulu. 1 volt tadi ini ya. Ini dia tidak bisa 1 volt. Kita lihat ya. Setengah bisa sebentar. Bisa. Ini nggak cacat ya untuk yang satu tingkat tadi yang cacat ya. Ini tingkat. Tegangannya karena dia makin kecil ya pengalinya. Di bawah 1 volt ya. Kalau saya bawah 1 volt ya. Sedikit di bawah 1 volt. Karena dia AV1 dikali AV2. Nah, ya. 1 volt di sini. Di bawah sedikit. 0,9 tadi ya. 9 tadi. Nah, gayanya, nah arus dulu ya, kita sambil arus dulu ke atas. Ini udah, ini arus ya, ini arus. Arus input, nanti kita lihat baru arus output. Sebenarnya ya tidak. Nano, ya, atau 0,7 mikro menjadi 6.000 mikro. Ya kan? 0,7 kalau satu aja kita buatkan berarti 6.000 kali arus output. Tegangannya lebih kecil output sedikit daripada input nih. Kita jadikan setengahnya biar agak gede gitu ya. Outputnya lebih kecil daripada input.
tetapi arus outputnya jauh lebih besar, 6.000 kali lebih ya. Ini kalau kita ambil 0,1 mikro saja, ini dia 6.000. Ini kan lebih lagi, 0,7. Nah, kalau dayanya kita lihat. Nah, daya nanti, karena dia penguat daya, sehingga nanti dayanya juga jauh lebih besar nih inputnya. Ya, 700-an tadi arusnya kan, dikali 1 volt ya, mikro. Nah, 79 atau sambutan 80 mikro ini menjadi 3.656 mikro atau 3,65 mili. Nah, akhirnya besar itu ya. Tegangannya ini sama ya. Bisa jadikan setengah aja supaya kelihatan. Nah, tidak sampai 1 volt ya outputnya. Input juga. Ini sumber ya, sumber 1 volt. Inputnya di bawah 1 volt karena pembagi tegangan tidak sampai 1 volt. 0, berapa tadi ya? Kita perhitungannya 0,9. 0,9. V in yang masuk ya. Ini V sumber. 1 volt yang masuk 0,9. Outputnya sedikit juga. 0,9 berapa tadi di bawah. Karena dikali lagi 0,9 ya. 0,93 input di AV-nya 0,99 menjadi 0,92 outputnya. Tegangannya. Sedikit di bawah kan. Tapi arusnya jauh lebih besar. Sehingga daya outputnya jauh lebih besar. Dia sefasa lagi ini kan. Sefasa. Kalau common collector dia sefasa. Common emitter dia yang satu ini juga. Dia tetap sepasa ya. Ini kan terlalu besar tadi. Karena R-nya beda ya. R-nya beda. R-nya lebih besar. Kalau kita kecilin ini baru dia nanti 1 kilo. Ini kan 1 kilo ya. Nah, R-nya 1 kilo dan 100 ohm. Sehingga nanti jika R-nya kecil tentu arus emiternya besar. Sehingga dia tidak cacat. Nah, ini kalau ini kan masih 4,3. Mana tadi? Di atasnya. Ini 100 ohm kan. Ini dia 1 kilo ya. Nih, masih cacat. Harus E-nya lebih kecil. Jika dia kecil lagi nanti naik arusnya tidak akan apa gelombangnya tidak terlalu cacat. Karena di 2 tingkat itu dia akan tegangannya akan makin turun ya karena penguatannya akan semakin kecil. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir adalah common base. Sama dengan parameter hibrid, ini adalah rangkaian yang paling jarang digunakan karena bukan sebagai penguat ya, sebagai pengaman untuk pengukuran karena impedansi inputnya tinggi. Sehingga arus yang masuk akan diturunkan. Ya, sebagai fungsinya bukan digunakan sebagai penguat. Makanya rangkaian yang penjara pertama itu, kedua dia harus mempunyai dua buah catu daya. Ini nggak disukai. Seperti nanti push pull kita ya. Kalau rangkaian push pull ya buah catu daya satu positif satu negatif. Nanti kita bahas di bab penguat daya setelah parameter FET nanti ya, parameter piezo FET. Dia ada dua catu daya positif dan negatif. Kenapa ini negatif? Karena basisnya nol. Nah, ingat, basisnya nol. Jika basisnya nol, kalau ini tadi kita lihat dulu, basisnya akan positif. Ya, basis positif. 10 volt nanti dia pembagi tegangan antara R1 dan R2. Kalau dia separuh nih, 5 volt di sini. Positif, emiternya nol, ground. Common emitter juga seperti ini. Ya, kita ke atas dulu ya. Nanti sampai sini dia cepat. Common emitter ring. Ya, ini dulu. Tingkat aja ya. Nah, ini ya.
Basisnya positif, BCC. Emiternya ground, 0. Nah, berbanding dengan yang tadi. Saya langsung ke bawah lagi. Biar cepat. Basis. Kolektor. Nah, ini tadi ya. Common base. Basisnya 0. Kalau tadi basisnya positif, emiternya 0. Berarti kan basis lebih besar. Basisnya 0, apa emiter yang lebih kecil dari 0? Ya negatif. Jadi kalau basisnya 0, emiternya harus di bawah 0. Berarti dikasih tegangan negatif. Sedangkan di VCC-nya tetap positif. Faktornya ya. Nah, basisnya 0. Kalau di sini dia 0 juga, arus basis akan menjadi 0. Walaupun dalam perhitungannya ya, arus emitter sama dengan arus kolektor ditambah arus basis. Berarti kan bisa saja arus emitter sama dengan arus kolektor kan, jika basisnya 0. Tidak. Kalau dari persamaan benar dia, tetapi dalam kenyataan tidak bisa. Jika arus basisnya 0 walaupun kecil, arus kolektor juga akan menjadi 0 nanti. Arus emitter otomatis jadi 0. Sehingga tidak boleh basisnya ini arusnya 0. Jadi kalau basis tegangannya 0, yang lebih kecil dari 0 adalah negatif. Makanya ini tegangan negatif untuk emiternya. Dia mirip dengan nanti FET nanti. Tapi FET dia nggak perlu. Karena dia sudah 0, dia juga ada arus maksimal malah ya. Ini nggak bisa. Jadi tegangan negatif. Ini paling yang tidak disukai juga. Dua satu daya untuk satu rangkaian. Kemudian impedansi inputnya tinggi. Impedansi outputnya sama dengan common emitter. Ini tinggi juga. Di apa kemarin sudah kita bahas parameter P hybrid ya. Parameter H. Kalau common kolektor tadi dia impedansi outputnya rendah karena untuk bebannya rendah. Ini dia juga tinggi, impedansi berbeda tinggi. Nah, cuman dia dua satu daya. Nah, ini kenapa tidak terlalu di disenangi lah untuk apa namanya rangkaian penguat. Tetapi nanti kalau untuk push pull mau nggak mau ya, karena dua satu daya, satu NPN, satu PNP. Kalau hanya NPN PNP saja, tinggal kita juga bisa tegangan positif. Tinggal kita balik. Tadinya dia basis apa namanya kolektornya yang apa namanya positif. Kalau untuk emitter kalau NPN ini dia kolektornya negatif. Tinggal kita balik. Apanya namanya kolektornya yang kita jadikan 0. Nanti emiternya positif. Nggak sama deh nanti. Tapi kalau ada dua, nggak bisa. NPN dan PNP ya. PNP saja bisa. Tinggal kita balik. Tadi dia basis sama kolektornya negatif. Nanti kita dorong di emiternya apa NPN ya, PNP ya. Basis dan kolektornya ini negatif, ininya 0. Nah, kita dorong ke atas dia ini positif menjadi positif, emiternya menjadi positif, basis dan apa namanya kolektornya kita groundkan sehingga nanti emiternya ditegang positif, dia menjadi positif nanti, tidak perlu tegangan negatif. Kalau PNP saja, tapi kalau PNP dan NPN ya dua seperti ini. Nah, sedangkan ini hanya NPN saja kan, satu-duanya dua. Kenapa basisnya 0? Nah, ini adalah satu-satunya rangkaian yang input AC ya nanti ya. Inputnya bukan pada basis. Kalau common collector, common emitter inputnya pada basis. Hanya outputnya saja beda. Common collector outputnya pada kolektor, common emitter outputnya pada kolektor, common collector outputnya pada emitter. Sedangkan ini inputnya dia pada emitter. Emitter inputnya. Karena basisnya 0. Outputnya sama dengan common emitter di kolektor. Ya, outputnya ya, output kolektor. Sehingga nanti ini dasar elektronika lagi kan. Sininya 0 ya. PBB dikurang PBE dikurang IBRB dikurang IE. Ya. PBB dikurang IBRB dikurang PBE dikurang IERE dikurangi min VEN ya. PBB dikurang IBRB dikurang PBE dikurang IRE dikurangi min VEE sama dengan 0. Di mana IBRB sama dengan 0. VBB dengan IBRB sama dengan ini ya. 0. Ya. Sehingga nanti IE-nya VBB dikurang IBB dikurang min VE dikurang VBE. Mana VBB
dan IBRB-nya 0. Coret-coret, tinggal min VEE dikali. Min dikali min VE jadi plus ya, dikurang VE dikurang VBE bagi RE. Nah, kalau common emitter, komutator kan VBB atau Veta Venin dikurangi VBE, VRE. Ini VEE. Karena VBB-nya 0. Nah, ini rangkaiannya dia. Harus E-nya. Dapat harus E dapat RE aksen. Jadi RE aksen. Ini dia sama dengan common emitter. Vout-nya adalah harus isi dikali dengan RC paralel dengan RR. Sehingga dia impedansi output common base sama dengan common emitter. Tergantung dari RC-nya dia. RR. Sedangkan common collector tadi dia adalah RC-nya nggak ada. Di RE paralel dengan RR. Tinggal Z in. Ini hampir sama dengan RE aksen. Impedansi inputnya ya. Vout-nya sama dengan common emitter. IC, RC. Sedangkan RC ini. Vout-nya IC dengan ini. Sedangkan V-in dari ini sama dengan arus emitter, karena di inputnya di emitter ya, dikali dengan RE aksen. Jadi di IC ini dengan RC. Nah, di mana IC hampir sama dengan RC, walaupun sebenarnya IE itu IC ya hampir sama dengan IE, IE itu lebih sedikit lebih besar. Sehingga dengan V out IC bagi RE. Ini bisa dicoret karena hampir sama sebenarnya. Ini harus kita ubah lagi ke mana IC itu ya sedikit di bawah IE. Nah, karena IE hampir sama, RC dibagi dengan RSN. Sama dengan common emitter penguatannya. Penguatan tegangannya ya. Nah, dia harus berbeda nanti. Nah, kita ambil contoh. Jika tekanan RC kecilnya ya 2500 berarti RC paralel dengan RL ya. Dan RE-nya 25 ohm. Berarti kita dari mana? Jadi adalah 25 milivolt dibagi dengan arus IE tadi. CE. PE bagi dengan ini. Ya. Maka penguat basisnya betanya ya 100, sehingga penguat emitter bersama adalah minus 100. Jadi ya. Impedansi outputnya sama dengan common emitter. Z out sama dengan RC-nya. Karena dia tidak untuk RC juga. Tidak bisa kita buat dia RC-nya kecil untuk common seperti tadi untuk beban kecil. Nggak bisa. Kalau dia kecil nanti penguatan nggak ada. Atau penguatan sangat kecil nanti ya. Nah, makanya dia tidak bisa kita buat RC-nya kecil. Ini rangkaiannya. Ini contoh. Nah, contoh terakhir untuk parameter P ya. Reaksinya 25 milivolt bagi E, di mana VCC-nya 10 volt, VEE-nya min 10 volt. Dengan tahanan RE-nya 20 kilo, dengan RC-nya 10 kilo, dan bebannya RL 5,1. Sehingga RC-nya nanti paralel 10 kilo dengan 5. Sedangkan ininya nanti dia reaksinya di sini. Kita cari IE-nya dulu. Ini dibagi dengan RE-nya 20 kilo. EE dibagi dengan dikurangi VBE dulu ya, dibagi dengan RE. Sebentar. Nah, ini ya. Kita lihat E-nya. Min VE atau VEE dikurangi VBE ya. 10 volt nih, dikurang VBE 0,7 dibagi dengan 20 kilo. Dapatnya 0,465 mili. Atau setengah mili lah ya. Kita bulatkan. Kalau dia ideal, ini kan bukan ideal. Setengah mili kurang. Kemudian tahanan emitter AC-nya setelah ini dapat kan ini yang menentukan emitter RE aksen ada 25 tadi ya, 5 mili dibagi arus IE. Dapatnya 53,8 oh. Di common emitter ya kan besar ini. Dibanding common emitter. Common emitter 25 sampai 27 ya ratanya. Impedansi inputnya adalah RE aksennya ya, sama dengan Z in stepnya satu tingkatnya
sama dengan RE aksen, sehingga nanti penguatan tegangannya AV, gitu ya. RC kecilnya dulu, tahanan kolektor AC-nya RC paralel dengan RL 10 kilo paralel dengan 5,1 kilo, sehingga dapat 3,37 kilo. 10 dikali 5,1 dibagi 10 tambah 5,1. Ini berarti 51 kilo dengan kilo, ya, 51 mega, ya. Ohm kuadrat dibagi dengan 15,1. Dapatnya 3,37 kilo. Sehingga penguatan tegangannya adalah tahanan kolektor AC tadi ini ya, dibagi dengan RE aksen. Dapatnya 63 kali. Jauh lebih besar dari common kolektor, tetapi lebih kecil dari common emitter. Satu tingkat dia. Ini buat orang dua tingkat. Ya, impedansi outputnya sama dengan RC ya. Sama. Nah, kita lihat nanti ini. Berapa VN-nya? 3 dengan ini hampir setengah ya. Hampir sama, hampir setengah. RE dibagi dengan RE tambah RG, RE aksen ya. Kalau karena Zin-nya hampir sama dengan RE aksen. Sehingga dapat 0,518 milivolt. Separuh ya, separuh. Kita 1 mili ya. Tidak bisa kita volt sini karena penguatannya cukup besar. 2 kali ya. Tegangan outputnya ya, ini 0,5 tadi dikali dengan PI-nya. P dikali dengan VI. 32 volt. Kita lihat simulasinya. Konteksnya. Ini sendiri dia yang inputnya berbeda. Common base, bentar. Berapa kilo tadi? Sebentar ya, 1.000. 20 kilo ya ini. Bisa ini dulu untuk dayanya ya sebentar. Sebutkan dulu daya. Bentar, saya ini dulu. Saya ini gelombangnya dulu. Dia sama fasanya dengan common kolektor ya, satu sefasa dia. Tidak. Inputnya 1 mili, ininya sambil ini ya, 1 mili volt. Ininya 20 mili outputnya. Kalau saya buat 2 juga dia terlalu besar ya. Ini aja besar. Saya buat ini 2 ya, biar kelihatan. Sekitar 60 kali ini ya.
30 ya. Ini kan 3 kalinya, kali 2 ya, 20. Ini kan 10 kali. Nah, arusnya, nah di arus dia, ini yang di atas ambil ya arusnya. Kalau ini langsung daya, nanti baru kita dayanya nanti. Gak apa-apa, arusnya lebih kecil. Ya. Ini harus input. Oh, saya ambil sini. Ini tegangan lebih besar tadi ya, lebih besar ya nih. Yes, nih. Terinput dan output. Ini 20 ke 10 kalinya nih, 10 kali 2. 30 ya, 10 kali ini 30 kali lebih ya. Harusnya. Nah, coba tadi ini harus input, ini harus output. Lihat, harus inputnya lebih besar pada output. Dayanya, tegangannya lebih besar. Sehingga nanti daya outputnya nah, tetap lebih besar. Ini ya, daya output dibandingkan daya input yang di atas. Nah, daya input 2,5 lah ya, 2,5 nano. Ini dia 97. Karena ini kecil tadi ya. Kalau kita besarin dia akan cacat nanti. Nah, impedansi outputnya sama dengan common emitter. Jadi tergantung RC. Ya, tergantung RC. Nah, itulah 3 bentuk. Yang terakhir ini biasanya tidak digunakan untuk penguat, dia dipergunakan untuk pengamanan, pengukuran ya, untuk jika tegangan pengaman. Kalau dia rusak, dianya yang rusak, bukan alat ukur kita gitu ya, untuk arus yang besar. Dia akan lebih aman. Sedangkan common collector dan common emitter itulah digunakan sebagai penguat sinyal kecil ya. Tadi ini tuh preamp, nanti kita masuk dulu ke FET ya, baru nanti kita masuk ke penguat daya. Nah, nanti di penguat daya, nah kenapa ini apa namanya outputnya itu supaya nggak cacat, berapa yang maksimal diperbolehkan. Nah, itu nanti kita akan pelajari. Kalau selama ini kan kita mengurangi di simulasi ya. Kalau dari perhitungan tidak kelihatan itu dia cacat tidak cacatnya outputnya. Pokoknya berapa penguatannya itu saja tidak akan kelihatan. Nah, dari simulasi baru kelihatan. Kita masukin penguatan terlalu besar, dia akan outputnya akan cacat. Tidak boleh. Dari output itu diperbesar, tetapi tidak boleh cacat. Kalau common emitter dan common base. Sedangkan kalau common collector, ya tegang outputnya mungkin lebih besar, dia akan lebih kecil. Tetapi inputnya juga ada batasnya, ya. Kalau enggak dia juga akan cacat. Makanya nanti itu dia masuk nanti ke penguat daya. Nah, penguat daya nanti daya transistornya itu jauh lebih besar. Watt dia di atas. Kalau ini kan di bawah 1 watt, 1 watt ke bawah ya. Dia akan lebih besar sehingga nanti penguatannya yang kecil. Karena inputnya sudah dikuatkan oleh rangkaian kita tadi. Preamp. Namanya pra penguat dia. Karena sinyal input itu sangat kecil. Karena dia berasal dari biasanya transmisi yang disalurkan lewat radio, televisi, ya, atau seluler itu. Sehingga nanti sinyal yang dikirimnya itu adalah sinyal kecil. Kalau besar, ya kita harus mempunyai antena yang sangat besar. Tidak mungkin gitu ya. Sehingga dia dibuatlah kecil, nanti baru dikuatkan. Nah, itulah bahan kuliah kita. Minggu depan kita sudah masuk UTS ya. Jadi kita tidak sampai ke FET jadinya ya. Rencananya kan sampai FET minimal. Nanti FET habis UTS kita. Nah, itulah kuliah kita minggu ini. Minggu terakhir untuk sebelum UTS ya kita. Nah, terima kasih. Nanti yang terakhir ini saya kirimkan juga videonya kalau untuk melihat perhitungannya ya. Nah, nanti ujian kita karena tidak semuanya bisa, saya akan ujiannya juga tidak di kelas ya. Kirimkan nanti ke apa namanya ke Google Classroom. Soalnya juga saya kirimkan nanti lewat Adlink ya. Soal lewat Adlink, tetapi hasilnya nanti kirimkan ke Google Classroom di UTS tempatnya ya, masukin ke UTS. Tidak lewat email lagi ya, saya tidak terima email, kita sudah ada
Google Classroom, kirimkan ke sana ya, berupa PDF atau gambar boleh. Nah, kita tutup kuliah kita untuk sampai UTS ini ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung nanti ujiannya lihat di jadwal ya. Saya akan ikutin jadwal. Ya. Karena 2 minggu lamanya ujian itu. Apakah kita minggu pertama atau minggu kedua ya? Nggak tahu. Itu tata usaha yang ngatur. Tinggal lihat di jadwal ya. Ujian akan saya kirimkan beberapa waktu sebelum dimulai ya. Tutup ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.